Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Anies Hidayah, Ketua Komnas HAM, MOU sudah ditandatangani, ada yang khawatir, ada yang tenang-tenang saja. Kalau Komnas HAM sebaiknya bagaimana mengatasi kekhawatiran dan juga ada mungkin kegembiraan juga? Kegembiraan yang mana ya? Saya kira MOU ini pantas untuk dikhawatirkan karena potensi pelanggaran HAM-nya jelas ada, karena hak privasi, hak atas rasa aman setiap warga negara itu terancam karena MOU yang ditandatangani oleh Jaksa Agung dan 4 provider telekomunikasi gitu. Yang kedua tentu kami mendorong semua masyarakat, kita semua termasuk lembaga seperti kami gitu ya, melakukan pemantauan dan pengawasan agar ini tidak dijalankan terlebih dahulu karena tadi potensi pelanggaran HAM-nya jelas ada. Yang kedua tadi diskusi kita sudah panjang lebar, kewenangannya apa, prosedurnya belum jelas, undang-undangnya secara khusus juga belum ada gitu. Dan yang paling krusial adalah pengawasannya juga seperti apa. Dan selain itu juga bagaimana sesungguhnya secara konseptual penyadapan sebagai penyadapan itu kan hanya bisa dilakukan untuk kegiatan keamanan negara ya, kepentingan keamanan negara dan juga kepentingan penegakan hukum gitu. Itu pun dengan aturan yang sangat jelas gitu. Jadi saya kira di luar itu tentu tidak boleh dilakukan. Oke, baik. Pak Yudi, jadi apa yang harus dilakukan sekarang ini kalau atau harus izin dengan siapa sih kalau memang harus dikerjakan? Ya, kalau sekarang sih semestinya sepanjang undang-undang penyadapan itu belum hadir, akan lebih baik kalau berada pada situasi status quo. Artinya penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan ya seperti halnya penyadapan yang dilakukan sebelumnya. Tidak kemudian memperluas bagaimana penyadapan itu dilakukan ya. Karena memang di sini belum ada batasan terkait dengan tindak pidana apa saja yang boleh dilakukan upaya paksa penyadapan. Itu satu hal. Karena memang penyadapan ini kan the last mechanism gitu kan, sehingga kemudian pengawasannya juga harus bertingkat, tidak semata-mata kemudian menggunakan izin pengadilan sebagai bentuk judicial scrutiny ya, tetapi kalau kita belajar dari banyak negara ada mekanisme-mekanisme pengawasan bertingkat. Filipina misalnya dia memfungsikan ombudsman sebagai pengawas bagaimana penegak hukum menggunakan tindakan penyadapan, termasuk juga di sana membentuk semacam subkomisi khusus di parlemen yang ditugaskan untuk mengawasi penegak hukum secara berkala 6 bulan sekali bagaimana mereka menggunakan upaya paksa penyadapan. Seperti juga di Australia. Australia juga bertingkat. Di parlemen Australia itu dibentuk semacam subkomite di parlemen yang memang diberikan mandat khusus untuk mengawasi bagaimana penyadapan itu dilakukan. Jadi misalnya nanti ketika ada undang-undang penyadapan, Komisi 3 bisa membentuk subkomisi penyadapan di sana sehingga dia bisa melakukan audit secara berkala 6 bulan sekali apakah kemudian semua tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum itu lawful ataukah kira-kira ada potensi-potensi atau resiko abusive gitu kan. Kalau terjadi abusive misalnya bagaimana mekanisme pemulihannya. Ini yang kemudian juga harus disediakan mekanisme pemulihan atau remedi ketika misalnya terjadi penyalahgunaan dalam konteks upaya paksa penyadapan. Di Inggris misalnya ada tribunal khusus yang itu memberikan ruang bagi publik untuk melakukan komplain ketika dia merasa menjadi korban dari penyadapan. Beni, jadi kalau DPR Komisi 3 terus gimana? Ya masalah sadap tidak sadap ini kan di Komisi 3 selalu menjadi masalah yang diangkat. Kalau saya pribadi, penyadapan itu bagian yang tidak terpisahkan dari tugas penegak hukum. Hanya, ini ada hanyanya, yaitu khusus untuk kejahatan-kejahatan luar biasa yang disebut dengan extraordinary crime, yaitu korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan kemanusiaan. Boleh penegak hukum melakukan penyadapan. Nah, yang kedua harus ada akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya. Untuk apa? Untuk mencegah abuse kekuasaan. Di luar kasus-kasus yang tindak pidana yang luar biasa, tadi tidak boleh dilakukan. Itu pun kalau dilakukan yang tadi, yang luar biasa itu harus dengan proses yang sangat ketat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi ada akuntabilitas penegakan hukum dalam melakukan penyadapan. Tidak semua soal dilakukan penyadapan. Mas Puji dari Komisi Kejaksaan? MOU ini menurut saya tidak begitu esensial menurut saya. Tidak esensial? Tidak esensial, karena ada tidaknya MOU ini tidak menjadikan mengurangi kewenangan jaksa untuk melakukan penyadapan. Jadi
Mas Wahyudi, Bu Anies, nggak usah kemudian terlalu mempermasalahkan MOU menurut saya. Justru kemudian yang jadi PR adalah bagaimana kemudian ketika kemudian kita menyikapi setelah ini apa. Karena sebenarnya ada tidaknya MOU ini, tadi juga Pak Beni sudah mengatakan, bisa jadi kita itu juga sudah disadap. Justru kejaksaan itu membuka mata kita nih, bahwa penegak hukum itu bisa melakukan penyadapan pada siapapun. Oh, ini kejaksaan sudah membuka mata kita. Nah, sekarang persoalannya adalah yang kita atur bagaimana setelah kita tahu ya seharusnya secara internal sambil menunggu nanti regulasi yang firm, bikinlah pedoman secara internal kejaksaan. Meskipun kalau untuk ini sebagai legal evidence bisa jadi ditolak oleh pengadilan, tetapi pedoman ini untuk memberikan batasan agar tidak jadi abuse of power, itu satu. Kedua, kita juga dorong nih nanti di RUU, bahkan kalau KUHAP, ya. Di RUU KUHAP ataupun kemudian di undang-undang khusus itu jangan kemudian juga ada kayak Komisi 3 ada pengawas penyadapan, nggak usah, karena itu bukan masuk dalam integrated criminalization system. Biar nanti pengawas penyadapan itu adalah hakim, karena izinnya itu adalah hakim, ya, nanti hakim yang kemudian mengawasi. Kalau nanti Komisi 3 terlibat pengawas penyadapan, dia punya kepentingan, punya kepentingan politik. Nah, makanya representasi publik. Lah, enggak bisa, karena ini integrated criminalization system. Ya, ada itulah. Iya, itu ya nanti juga hakim. Jadi izin pertama harus kemudian izinnya tetap kemudian ini, karena ini termasuk upaya paksa, termasuk juga penahanan, penangkapan itu kan upaya paksa. Izin pengadilan satu. Terus kemudian juga nanti kalau ada pengawasan pengadilan itu jadi bisa melakukan koreksi, sehingga ketika kemudian dia melakukan unlawful legal evidence nih, nah unlawful interception ini bisa kemudian secara alat bukti tidak dianggap, itu satu. Kedua adalah juga diatur jangka waktu. Kalau di undang-undang intelijen itu diatur 6 bulan, tapi bisa diperpanjang. Nah ini kemudian juga bisa diatur jangka waktunya penyadapan itu berapa. Terus kemudian juga dalam pidana-pidana apa saja, necessity-nya itu apa saja. Terus sebagai akuntabilitas tadi soal pengawasan, dan terakhir adalah prosedur. Itu prosedur menjadi penting. Prosedurnya bagaimana? Apakah kemudian yang bisa melakukan permohonan itu penyidik saja atau apa? Dan kita berharap sih jadi seragam. Karena di beberapa undang-undang itu diatur mulai penyelidikan bisa dilakukan. Tapi di undang-undang lain itu baru kemudian penyidikan. Dan jaksa melakukan itu hanya dalam upaya penyidikan. Gitu. Baik, Mas Mujono, Pak Beni, Mas Wahyudi, dan Mbak Anies Hidayah.